Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Farisal, sepertinya kalau kita lihat para pemain kita ini apakah memang sudah mengetahui betul seperti apa itu VAR, seperti apa teknologinya, sehingga kemudian mengetahui dan juga bisa mawas diri setidaknya, tidak ada lagi dia berencana untuk main nakal, tidak ada lagi kemudian berencana untuk mengerjai lawannya, dan juga mungkin lebih tahu positioning saat berada di depan gawang seperti apa, sehingga kemudian berjaga-jaga tidak akan offside dan sebagainya. Apakah pemain kita punya cukup teredukasi mengenai ini? Ya, untuk VR ini mungkin termasuk baru ya di Indonesia, baru mau kita gunakan di Championship nanti ya. Kita coba di Championship 4 besar di Liga 1 dan kemungkinan musim depan kita sudah akan menggunakannya. Nah, di situ ya VR kan punya protokol tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di situ VR akan mengintervensi ya kejadian-kejadian. Nah, kalau misalnya pemain ya tidak mengetahui apa yang dilakukan itu salah atau tidak, ya berdasarkan misalnya tidak ada VAR, wasit tidak melihat, dia menyikut misalnya, dia menyikut pemain dengan tidak memainkan bola kan, ya dia hanya mau mencelakai pemain. Nah di situ peran VR di situ untuk balance biar adil lah. Kalau misalnya wasit tidak melihat, mata wasit ada di situ karena VR itu masuknya ke sudah asisten referee yang membantu referee di room untuk melihat kejadian-kejadian yang tadi yang saya sebutkan. Dia akan mengintervensi kalau ada 4 kejadian krusial di situ terlihat ya, direct red card, goal no goal, penalti no penalti, ya mistaken identity, memberikan identitas, memberikan ini kartu yang salah, memberikan salah identitas. Nah itu dia akan mengintervensi dan on-field review. Berarti VAR hanya bisa digunakan untuk mendeteksi ataupun juga memeriksa ulang 4 kejadian itu saja, 4 perkara itu saja? Ya, 4 kejadian. Kalau yellow card, dia tidak bisa mengintervensi wasit. Itu decision wasit. Wasit punya decision. Ya, tapi misalnya wasit kalau kasih seorang di tackle, wasit kasih yellow card, tapi menurut VAR itu potensinya possible red card, VAR bisa manggil. Oke, gitu. baik. Ya. Ini sama kasusnya dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner kan 2 kali kartu kuning, ya kan? Kartu kuning pertama, kartu kuning kedua itu kan decision wasit. Sehingga banyak orang yang menganggap wah ini kita dikerjain sama wasitnya nih. Karena itu decision wasit lain dengan Ramadan Sananta. Dia kasih kartu oleh wasit. Wasitnya sudah kasih kartu, tapi VAR melihat ada kejadian yang lebih membahayakan dari kartu kuning ini. Makanya kemudian on review oleh wasit yang pada akhirnya jatuh kartu merah. Sama dengan Lee Jun Yoon itu kan, pemain Korea Selatan. Jadi sebenarnya banyak hikmah yang kita dapat dari pertandingan Piala Asia ini. Di tengah kita akan menggunakan VAR nanti di Liga 1. Sampai saya tahan sampai di situ. Mengenai hikmah-hikmahnya apa saja, nanti Mas Akmal bisa cerita lebih lanjut. Karena tadi sempat juga pemirsa pada saat jeda ini Mas Akmal mengatakan penting loh pemain ataupun juga klub dan sebagainya official mengerti tentang VAR, karena jangan-jangan untuk semua hal yang terjadi di lapangan mintanya VAR, minta apa-apa dikit-dikit VAR, padahal tidak, hanya 4 hal saja yang bisa diperiksa, ditentukan oleh VAR. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya saya bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana suara masyarakat mengenai pertandingan semalam, terutama masalah kepemimpinan wasitnya. Bersama rekan kami Leonardo, silakan Leonardo. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Memang pasca kalahan tim nasional Indonesia U23 malam hari tadi kontra Uzbekistan dengan skor 0-2, langkah Indonesia untuk merebut tiket Olimpiade Paris musim panas 2024 ini memang sedikit terjal karena Indonesia gagal langsung memastikan dengan lolos ke final. Dan tentunya laga semalam ini disaksikan oleh jutaan pasang mata masyarakat Indonesia yang menyaksikan langsung bagaimana perjuangan Garuda Muda dihentikan oleh tim kuat Uzbekistan pada babak semifinal. Namun yang menarik pemirsa, seperti apa tanggapan mereka terkait laga semalam? Sudah bersama dengan kami salah satu masyarakat Indonesia yang akan kami tanyakan terkait bagaimana tanggapannya dalam hasil kekalahan Indonesia semalam. Selamat malam Mas Zul. Mas Zul, kepada pemirsa boleh disampaikan kalau dari pandangan Mas Zul yang nonton timnas semalam itu gimana performa Indonesia meskipun kalah? Kalau dari pandangan saya semalam sebagai pengamat sepak bola Indonesia dan penikmat sepak bola Indonesia, kalau pertandingan dari semalam Indonesia Uzbek tuh menurut saya sedikit kurang lah. Permainannya tidak hidup dan passing-passingnya banyak yang salah. Waktu kita lihat dari pertandingan Indonesia Korsel perempat final, kita sempat optimis Indonesia bisa nih lawan Uzbek nih. Ternyata waktu lawan Uzbek kita udah nggak tahu ya, mungkin dari kata Coach Sintayong udah gugup dari awal. Dari kita lihat juga banyak passing yang ya
miss gitulah. Habis itu dari keputusan wasit mungkin ya ada yang jengkelin lah waktu dia ngecek VAR pertama nih penalti atau kagak nih atau free kick. Ternyata malah dicek malah jadi open play doang. Kagak ada apa-apa. Nggak ada free kick, kagak ada penalti. Jadinya mungkin itu yang disayangkan. Kalau untuk VAR yang cek kedua golnya Ferrari nih, menurut gue sih ya emang offset sih kalau dari gue yang lihat ya. Maksudnya dari replaynya dari VAR-nya juga menurut gue sih masih offset itu. Kalau untuk yang kartu merah gimana tanggapannya Pak? Kartu merah itu ya agree to disagree lah. Maksudnya 50-50 kan itu niatnya emang clears bola tapi kakinya nggak sengaja nih kena pemain Uzbeknya. Jadi ya 50-50 menurut gue sih Bang. Oke. Harapannya buat timnas di perebutan juara ketiga atau mungkin playoff, harapan dan targetnya gimana kalau dari Abang sendiri? Kalau saya sih lihat lawan Irak ya Bang, besok optimis sih bisa lolos lah. Paling nggak ya juara 3 Olimpiade, gas! Oke, Mas Zul, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di Velodrome sini. Dan selanjutnya saya akan bergeser ke salah satu warga lainnya dengan Mas Tama. Mas Tama, sama seperti Mas Zul tadi, kalau dari laga timnas yang Mas tonton semalam, gimana tanggapannya? Tanggapannya ya, kalau untuk dari segi permainan itu sebenarnya sih yang mengaruh itu lini penyerangan kita ya. Nggak hadirnya Rafa di lini penyerangan kita yang digantikan Sananta itu sebenarnya ngaruh banget karena kita nggak bisa buka ruang untuk serangan kita dari sayap kiri dan kanan. Jadi Marcelino sama Witan tuh susah untuk masuk ke dalam gitu kan ya. Oke, kalau tadi sempat disinggung soal kinerja wasit, di mana tadi agak setuju soal agak sedikit 50-50 soal kartu merah. Tapi kalau Mas sendiri tanggapannya soal kartu merah Rizky Ridho, kapten timnas gimana? Soal kartu merah itu gua nggak setuju banget sebenarnya ya. Karena itu dari Ridho itu sebenarnya dia udah nge-clear duluan sebenarnya. Dari sebelum kakinya nyentuh bagian tubuh dari pemain Uzbek. Sebenarnya kan kakinya udah nyentuh bola duluan gitu kan, udah nge-clear bola duluan. Dan yang ngedatengin badannya itu kan sebenarnya pemain Uzbek sendiri gitu kan. Bukan kakinya si kapten kita sendiri gitu yang nyentuh badannya pemain Uzbek gitu. Oke. Artinya kalau soal optimisme, masih optimis gak nih di laga berikutnya? Kalau optimis, kalau untuk target sebenarnya harus lolos ya. Jadi kalau untuk harapan sih sebenarnya saya nggak punya harapan. Sebenarnya ini untuk pesan aja untuk timnas Irak aja ya. Irak kan ya. Untuk timnas Irak, kalian lebih baik packing dari sekarang karena lawan kalian tuh King Indo. Menyala bosku. Biasa, percaya diri sekali. Terus tadi adalah tanggapan, terima kasih Mas. Tanggapan dari dua masyarakat Indonesia terkait performa Indonesia semalam. Satu agak 50-50 dengan keputusan wasit soal kartu merah, namun warga lainnya justru berseberangan dengan keputusan wasit soal kartu merah untuk Rizky Ridho. Namun yang jelas keduanya ini optimistis bahwa langkah Indonesia untuk melaju ke Olimpiade musim panas 2024 ini belum selesai. Karena setidaknya masih ada jalur melalui perebutan tempat ketiga kontra Irak yang juga kalah di semifinal kontra Jepang. Ataupun sekalipun Indonesia kalah, tim nasional Indonesia U23 ini masih punya peluang melalui babak playoff dengan kontinen asal Afrika, tim nasional Guinea U23 yang nantinya akan memperebutkan satu tiket di Olimpiade musim panas 2024 yang akan berlangsung di Paris tahun ini. Sementara demikian, Putri Viola, saya kembalikan lagi ke Anda di studio. Terima kasih sudah membawa kita mengetahui bagaimana komentar dari masyarakat. Yang terakhir tadi seru, Pak Farizal, Mas Akmal, begitu kan, menyala bosku. Irak udah buru-buru packing aja, cepat-cepat kembali ke negaranya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kans Indonesia saat berhadapan dengan Irak, dan juga ini salah satu kesempatan untuk bisa mengamankan tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Sesaat lagi.